giat geledah di sejumlah titik ya, di antaranya di rumah para tersangka, baik bupati, rumah pribadi maupun rumah dinas, kemudian tersangka lain yang bertindak sebagai pengepul, dan juga beberapa pihak-pihak yang diduga oleh penyidik ada barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini. Nah, hitungan pemerintah Kabupaten Pati, saya koreksi, ada 21 kecamatan, di mana saat ini ada 601 formasi perangkat desa yang kosong atau akan diisi pada Maret 2026. Di mana pada November tahun lalu, Pak SDW selaku Bupati Pati juga sudah melakukan pembahasan bersama tim 8 untuk rencana pengisian formasi perangkat jabatan perangkat desa di 601 posisi tersebut yang ada di 21 kecamatan. Nah, dari perkara yang terungkap dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin itu baru dari 1 kecamatan, dan barang bukti yang diamankan sejumlah 2,6 miliar. Artinya kalau memang modus ini duplikasinya sama persis ya dengan apa yang terjadi di Kecamatan Jaken, kalau ada 21 kecamatan berarti mungkin angkanya bisa sekitar 50-an miliar ya, 2,6 miliar di satu kecamatan, kalau 21 kecamatan ya mungkin sekitar itu. Nah, artinya apa yang dilakukan KPK ini menjadi langkah awal yang positif ya, sehingga kita bisa mencegah adanya modus-modus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di wilayah kecamatan-kecamatan lainnya. Nah, ini juga kami mendapatkan informasi sejumlah pengepul juga diduga sudah beberapa mengembalikan kepada para calon perangkat desa. Nah, ini kami mengimbau untuk pengembaliannya nanti silakan kepada penyidik KPK sehingga ini juga bisa menjadi barang bukti untuk nanti dilakukan pengembangan penyidikannya. Karena memang dari satu kecamatan ini kami juga menduga ada modus-modus tindak pidana korupsi serupa yang dilakukan di wilayah-wilayah lainnya. Untuk itu kami juga mengajak masyarakat Pati untuk dapat kooperatif menyampaikan informasi dan keterangan yang bisa mendukung penyidik melakukan giat geledah di sejumlah titik ya, di antaranya di rumah para tersangka, baik bupati, rumah pribadi maupun rumah dinas, kemudian tersangka lain yang bertindak sebagai pengepul, dan juga beberapa pihak-pihak yang diduga oleh penyidik ada barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini. Nah, dalam rangkaian itu, karena ini memang masih berlangsung di lapangan, beberapa yang sudah diamankan, diantaranya beberapa barang bukti elektronik, kemudian sejumlah dokumen, baik yang terkait dengan perkara, kemudian dokumen-dokumen catatan keuangan, kemudian ada juga uang tunai ratusan juta rupiah yang juga diamankan. Tapi memang secara detail kami belum bisa sampaikan diamankannya di titik lokasi yang mana, dari pihak siapa, nanti kami akan update kembali. Karena ini memang masih berjalan di lapangan. Lapor apa? Kan ada 20 kecamatan nih, bagian dua. Ya. Terkait dengan perkara kuota haji, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saudara DH selaku ex-menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami terkait dengan asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Karena memang kami melihat Pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, karena memang Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari pemerintah Indonesia. Sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh
Kementerian Agama. Karena memang kalau kita melihat asal-usul atau latar belakang pemberian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia adalah untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji reguler, ya, di mana antrian itu bisa sampai 30-40 tahun. Atas permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab tersebut, kemudian kita diberikan tambahan sejumlah 20.000. Nah, keterangan dari Pak Dito ini tentu kemudian membantu penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya. Tentu rangkaian penyidikan perkara ini belum selesai hari ini. Penyidik masih akan terus memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak lain, termasuk untuk menjelaskan bagaimana soal proses diskresi, distribusi kuota, jual beli kuota, hingga soal aliran uang dari para biro travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Sehingga konstruksi perkara ini kemudian menjadi utuh, termasuk dalam proses pengisian, yaitu jual beli kuota, di mana beberapa pihak yang kemudian bisa membayar dengan nilai lebih, bisa berangkat lebih dulu, atau istilahnya T0, yang kemudian menyalip calon-calon jamaah lain yang sudah lama mengantre. Kembali di The Prime Show, KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Penetapan tersangka Sudewo bersama 3 orang lainnya usai terjaring operasi tangkap tangan. Setelah lebih dari 24 jam diperiksa, Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK juga menyita uang sebesar 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. Selasa pagi, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Tengah. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo diterbangkan dari Jawa Tengah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setibanya di Bandara Suta, Sudewo menyatakan akan menyampaikan apa adanya dan tidak akan berbohong ke KPK. Sudewo terjerat KPK berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.